Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar membuat sistem informasi buku tamu. Dan di video sebelumnya kita sudah belajar atau berhasil membuat inputan identitas pengunjung. Kemudian kita sudah berhasil menampilkan data pengunjung kita ke dalam tabel ini. Lalu kita juga sudah berhasil menampilkan statistik pengunjung kita ya, dimana statistik pengunjung kita bisa lihat di sini. Hari ini ada satu pengunjung, kemarin 4, minggu ini 7, bulan ini 7, dan keseluruhannya ada 8 misalnya, seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan coba lanjut untuk ke rekapitulasinya ya. Kita akan lanjut ke rekapitulasi seperti ini ya. Nah, nanti di sini bayangannya kita bisa pilih tanggal, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Lalu kita bisa tampilkan datanya. Nah, ketika kita filter berdasarkan tanggal ini, maka kita akan ditampilkan data sesuai dengan tanggal yang kita pilih gitu ya. Dan nanti di sini juga ada export Excel ya. Nah, nanti di sini ketika kita klik kembali, maka dia akan kembali ke halaman admin seperti itu ya. Nah, gimana cara buatnya? Silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kita ke admin dulu. Kita mau menambahkan button yang ini ya, rekapitulasi dan logout ini kita mau tambahkan di sini ya, di tabel kita ini ya. Seperti itu. Silakan teman-teman kembali ke text editornya, arahkan ke admin.php, kemudian silakan teman-teman arahkan ke bawah ya. Nanti kita masuknya di sini, di dalam cardboard ini kita akan buat seperti ini. Kita gunakan linknya ahref, kemudian kita akan arahkan ke rekapitulasi.php ya. Namun ini belum kita buat filenya, nanti kita akan buat. Lalu di sini kita tambahkan kelas, kita mau link ini menjadi button ya. Berarti kita tambahkan btn sukses misalnya ya. Saya mau buttonnya warna hijau. Kemudian saya mau margin bottomnya ada 3. Lalu ya, ini kita tutup dulu. Kita tambahkan di sini kan ada kayak icon tabel ya. Nah, di sini kita coba tambahkan. Caranya kita bisa menamakan kemudian kita tambahkan kelasnya adalah fa tabel ya. Nah, ini untuk icon ya. Oke, kalau sudah kita tambahkan di sini rekapitulasi. Oke, kalau sudah coba di save, kemudian kita refresh di sini. Nah, maka di sini sudah ada ya, sudah ada button kita. Di sini kita coba tambahkan pengunjung ya, pengunjung. Jadi rekapitulasi pengunjung. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka ketika saya klik rekapitulasi ini, maka dia akan mengarahkan ke rekapitulasi.php. Nah, namun ini kita belum buat ya, ini kita belum buat, kita akan buat sebentar. Oke, kita buat satu lagi button ya. Kita buat satu lagi button untuk button logout. Nah, namun ini belum juga kita buat, nanti kita akan buat di akhir ya. Logout. Kemudian di sini nanti kita arahkan ke logout.php ya. Ini saya mau buttonnya danger ya, merah. Kemudian di sini misalnya off, ada enggak ya? Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Kalau tidak ada, kita coba seperti ini, fa, kemudian sing out, kemudian alt ya. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Oke, ada ya. Nah, ini kita sudah selesai buat sama seperti ini ya. Kita sudah berhasil buat sama seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan buatkan file rekapitulasi pengunjung ini ya. Nah, ini kita belum buatkan filenya. Silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kemudian silakan buat file baru. Kita kasih nama rekapitulasi.php ya. Nah, pastikan nama filenya sama dengan nama file yang kita panggil di sini ya, di ahref ini, rekapitulasi.php, pastikan sama dengan yang ini. Oke, kalau sudah, di dalam sini kita akan buat seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita panggil dulu headernya, include, kemudian header.php, kemudian
Di bawah sini juga kita panggil untuk include footer ya. Ini untuk footer .php. Oke, kalau sudah silakan di save. Kemudian di dalam sini kita akan coba tambahkan begini, div class row. Kemudian nah ini kita kasih keterangan, ini awal row, kemudian ini akhir row. Lalu di dalam sini kita buatkan card ya. Kita copy aja dari admin ini. Kita coba ambil yang ini aja ya. Ini cardnya ini kita ambil ya. Yang ini, kemudian sampai blok sampai body ya. Kita blok sampai body. Kemudian kita pastekan di sini. Lalu kita tutup ya. Oke, kita tutup seperti ini. Oke, cukup ya. Nah, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Ketika kita klik button rekapitulasi pengunjung ini, maka kita akan diarahkan ke sini ya, ke rekapitulasi pengunjung ini. Oke, di sini kita akan buat, oh ya, di sini kita lupa tambahkan kolom ya. Di sini kita buatkan begini, div class call md12 ya. Kita buat kolom 12 saja. Kalau sudah ini kita pindahkan ya, card ini kita pindahkan ke atas, di-cut aja, pindahkan ke dalam call md12 ini. Kalau sudah silakan di save. Kalau mau dikasih keterangan boleh ya. Ini awal call md12. Kemudian di sini di endingnya kita buat akhir call md12. Terus kalau mau ditambahkan untuk card juga boleh ya. Ini awal card. Terus di sini end card ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Maka dia sudah berhasil ya. Kita buat dulu di sini MT ya. Margin topnya kita kasih 3. Coba kalau sudah silakan di save, refresh. Oke, sudah berhasil seperti ini. Kita coba lihat. Oke, sudah sama ya, seperti itu. Nah, namun di sini kita tidak butuh caption, yang ini kita ganti ya, rekapitulasi pengunjung. Oke, kalau sudah silahkan di save. Kita masuk ke card body ini, kita akan tambahkan yang ini ya. Kita akan tambahkan tanggal ini. Gimana caranya? Silakan teman-teman arahkan ke card body ini. Kita tambahkan seperti ini. Yang pertama-tama kita tambah adalah kita tambahkan dulu formnya, metodenya kita kasih post, kemudian actionnya kita kasih kosong aja, lalu kelasnya kita coba tambahkan text center ya. Kita mau nanti semua tulisan yang ada di form ini center ya. Kemudian di sini kita tambahkan div class row, kemudian di dalamnya kita tambahkan div class call md3 ya. Nah, ini kita biarkan aja 1 kosong ya, call md3 ini biar nanti elemennya itu ke tengah ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi satu div class call md3 ya. Lalu di dalamnya kita isikan div class form group ya, form group. Lalu isinya kita isikan label, misalnya di sini dari tanggal ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nantinya ya. Nah, di bawahnya kita buatkan begini, input, kemudian kita kasih kelas form control, lalu tipenya kita kasih date, kemudian name-nya kita kasih tanggal 1 ya. Lalu kita buatkan begitu aja dulu. Di sini kita required ya, artinya tidak boleh kosong. Oke, kalau sudah silahkan di save. Kemudian ini boleh kita copy paste aja ya. Kita boleh copy paste, kita kopinya mulai dari md3 ini ya. Mulai dari sini kita copy, kemudian pastekan di bawahnya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh.
Oke, sudah ada ya, sudah ada tanggalnya, kita sudah bisa pilih seperti ini. Nah, namun di sini kita ganti ya, name-nya kan yang tadi yang di atas tanggal 1, yang ini tanggal 2, kita isikan seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save. Lalu kita butuh button tampilkan sama kembali ya. Nah, silakan kita buatkan di sini, ini kan ada row nih ya. Nah, kita buat di bawahnya, berarti ini kita buatkan kelas row, kita buat baris baru ya. Lalu di situ kita isikan seperti ini. Div class call md4 ya. Kita buatkan div class call md40 seperti itu, sama seperti di atas tadi. Lalu kita buat lagi di bawahnya div class call md2, kemudian isinya adalah button ya, button. Kemudian kita tambahkan kelasnya btn primary ya, kita mau warnanya biru. Lalu di sini juga dia form control seperti itu. Kalau sudah, name-nya kita buat ya, name-nya adalah b tampilkan atau button tampilkan. Lalu di sini kita mau kasih label tampilkan. Nah, di sini kita mau kasih icon juga ya, sama seperti tadi. Kita buatkan kemudian kelasnya kita tambahkan, kita isikan fa, kemudian search. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Oke, sudah berhasil ya, sudah berhasil kita buat tombolnya atau buttonnya. Ini kita boleh copy paste ya, kita boleh copy paste, lalu kita isikan seperti ini. Nah, ini kan untuk button ya, kita tidak butuh button, kita butuhnya href ya, karena ini link kita mau arahkan ke admin.php ketika diklik. Oke, kelasnya jangan lupa btn danger. Lalu dia juga form control. Kemudian di sini kita isikan kembali, misalnya kembali. Nah, kita mau kasih icon juga boleh ya, kemudian kita tambahkan kelasnya fa. Ini kita isikan backward ya, backward seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah berhasil. Ketika saya klik tombol kembali ini, maka diarahkan ke admin.php. Ketika kita klik lagi rekapitulasi pengunjung ini, maka kita diarahkan ke sini ya. Nah, sekarang kita mau coba tampilkan tabel ya. Di sini kan nanti ketika diklik ada tabel ya, ada tabel. Maka di sini kita boleh copy paste aja ya. Silakan teman-teman arahkan ke sini ya. Ini kan ada tabel ya. Ini ada tabel, mulai dari tabel responsif ini, div tabel responsif ini, silakan teman-teman arahkan ke sini. Ini ada panah ke bawah kecil ini ya, ini diklik, kemudian nanti kita blok dua baris ini, lalu kita pastekan di sini ya, kita pastekan di atas end card ini ya. Nah, ini kan untuk card body ya. Nah, kita masukkan di dalam card body atau di bawah form inilah ya. Di bawah form ini kita masukkan ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Oke, sudah masuk ya. Nah, jadi nanti kita modelnya begini. Oke, sudah sama. Ini juga sudah datanya sudah ada, tapi belum menyesuaikan dengan yang ditampilkannya. Nah, kita coba buat ketika tombol tampilkan diklik, maka kita akan menampilkan datanya ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita buatkan pengujian ya. Pengujiannya di mana? Kita buatnya di sini ya. Kita buatnya di sini. Kita coba dulu begini ya. Coba kita buat dulu di bawah, di atas kelas tabel responsif ini kita buatkan PHP begini. Kemudian kita uji if string if is set, lalu string post. Nama button kita apa tadi? Nama button kita adalah B tampilkan, maka di sini kita isikan B tampilkan. Nah, artinya ketika tombol tampilkan diklik, maka dia melakukan apa ya. Nah, ini kita kasih hati-hati ya, ini banyak yang keliru nih. Ini titik 2 ya, bukan titik koma ya, ini titik 2. Kemudian kita isikan end if nya itu di bawah
tabel responsif ya di bawah sini ya. Berarti ini kita tambahkan php and if. Nah seperti itu ya. Jadi ini itu temannya yang ini ya. Kalau sudah silahkan di save, kemudian di refresh. Oke ya, hilang ya tabelnya. Nah, nanti ketika kita klik ini harus dipilih dulu tanggalnya, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ketika kita klik tampilkan, maka datanya muncul ya. Nah namun belum menyesuaikan dengan tanggal yang dipilih ya. Oke, kalau kita sudah buat seperti ini, di dalam sini ya, di sini kita akan membuat pengujian untuk tanggalnya ya. Nah ini kan sudah ada tanggal sebenarnya. Nah namun ini kita tidak butuh, kita hapus saja. Kita buatkan begini ya. Kita buatkan string tgl1 sama dengan string post. Lalu di sini isinya tanggal 1 ya. Ini adalah nama field kita ya. Coba kita perhatikan lagi, di sini ada tanggal 1, kemudian yang kedua itu tanggal 2 ya. Oke, kita buat begini dulu, kita deklarasikan tanggalnya, variabel tanggal 1 dan tanggal 2. Ini tanggal 2 ya. Nah, kalau sudah di sini kita buat begini. MySQL select bintang from tetamu. Kemudian ini saya arahkan ke sini lah dulu biar lebih jelas ya. Oke. Otomatis dia ke sini. Oke, tidak masalah. Ini kita coba buat select bintang from tetamu where tanggal. Kita buatnya begini ya, where tanggal. Ini kita hapus dulu. Kita tambahkan between ya, antara, kemudian ini string tgl1 and string tgl2 ya. Nah kita buat begitu. Nah ini artinya apa? Kita minta query ini mengeksekusi, tolong tampilkan yang ada di tabel tetamu berdasarkan tanggal antara tanggal 1 ini, tanggal yang dipilih ini, sampai dengan tanggal kedua yang dipilih gitu ya. Nah jadi kita menampilkan datanya berdasarkan tanggal ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save ya. Nah ini kita coba buat lagi di atas sini, kita tambahkan value ya. Di sini di setelah name ini tanggal 1 kita tambahkan value begini, lalu kita isikan begini. Kita tambahkan tag php, kemudian echo, kita tambahkan kayak semacam pengujian ya, pengujian isset ya. Jadi jika string post ya, string post tanggal 1, nah artinya jika tanggal 1 itu tidak kosong ya, maka kita mau eksekusi apa? Maka di sini kita isikan maka itu ditandai dengan tanda tanya, kemudian string post ya, string post ini kita isikan tanggal 1, lalu selain itu kita akan tampilkan berdasarkan tanggal hari ini, yaitu YMD ya. Nah jadi ini pengujian ya, pengujian. Jadi jika atau iset ya, jika string post tanggal 1 ini diset atau tidak kosong, maka kita akan menampilkan isi dari yang dipilih ya. Jadi tanggal yang dipilih tanggal berapa dia akan menampilkan di sini. Selain itu kita akan ambil tanggal default untuk hari ini, misalnya hari ini tanggal 17, maka defaultnya adalah tanggal 17. Kita coba lihat ya. Kalau saya refresh di sini, nah maka di sini dia otomatis mengambil tanggal hari ini ya, yaitu tanggal ini YMD. Harusnya ini tanggal 17 ya, ini harusnya tanggal 17. Oh ini yang kita pilih tadi ya, sorry ya, ini kita pilih. Kalau saya refresh begini dia otomatis tanggal 17 bulan 7 2021. Ketika saya pilih tanggal 1, maka harusnya di sini dia akan tetap tanggal 1 ya. Oke, kita coba copy dulu ini value nya kita copy ya, value nya kita copy, kemudian kita pastekan di tanggal yang kedua ini. Nah di sini kita pastekan ya. Nah jadi dia begini, ini tinggal kita ganti dari tanggal 1 menjadi tanggal 2 ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya.
Oke, dia sudah menyesuaikan. Jadi kalau misalnya kita mau filter berdasarkan tanggal ini aja, kita tinggal tampilkan. Maka di sini kita akan dapati data kita sudah tampil hanya satu ya. Jadi hari ini tuh hanya satu data. Kalau kita filter dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 17, harusnya tampilnya lebih dari satu ya. Nah, jadi kita sudah berhasil tampilkan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 17. Gimana kalau dari tanggal 1 kita tampilkan? Maka di sini kita akan ditampilkan semua datanya. Kalau dari misalnya dari Januari ya, kalau kita filter maka akan tampil semua datanya ya. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil membuat filter data ya. Kita sudah berhasil buat filter data berdasarkan tanggal ya. Jadi kalau misalnya mau tanggal 16 saja, nanti kita pilih misalnya di sini tanggal hari ini adalah, kita refresh saja ya, tanggal 17, kita mau tanggal 16 saja. Nah, maka ketika kita klik tampilkan, maka hanya tanggal 16 saja yang dipilih ya. Nah, kalau kita mau berdasarkan rank tanggalnya dari tanggal 1 ke tanggal 16, maka kita akan ditampilkan semua tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ya. Di sini ada tanggal 15 ya. Ada dapat satu tanggal 15, maka kita akan ditampilkan ya. Seperti itu. Kalau mau sampai tanggal 17 boleh. Maka di sini data terakhir adalah dari tanggal 17 ya. Nah, jadi saya rasa cukup mudah ya untuk membuat rekapitulasi pengunjung. Ketika kita klik kembali, maka kita diarahkan ke admin ya. Ketika kita klik lagi tombol rekapitulasi ini, maka kita diarahkan ke sini ya. Nah, jadi defaultnya ketika kita masuk ke halaman ini, datanya belum tampil. Ketika kita sudah pilih tanggalnya, baru tabelnya ditampilkan gitu ya. Karena kita sudah tambahkan pengujian, ketika tombol tampilkan ini diklik, maka baru menampilkan data ya. Nah, jadi saya rasa cukup mudah ya untuk membuat rekapitulasi pengunjung ini. Jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.